Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizul Putra Saleh, NIM 2014-020083 dari kelas PBAD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tasybih, majaz, dan kinayah untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Bayan dengan dosen pengampu Ustazah Miliza Budiarti. Baik, yang pertama yaitu pengertian tasbih. Secara bahasa berarti menyerupakan. Dalam istilah balaghah, tasbih adalah menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan perangkat atau sarana tasbih untuk mengumpulkan keduanya. Tasbih juga dapat diartikan menyerupakan dua perkara atau lebih yang memiliki kesamaan sifat karena ada tujuan yang dikehendaki oleh penutur. Tasbih adalah suatu ungkapan yang menyerupai dengan yang lain dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara. Selanjutnya yaitu rukun tasbih ada 4. Yang pertama yaitu musyabbah, sesuatu yang dibandingkan dengan sesuatu lain karena ada persamaan sifat antara keduanya. Yang kedua yaitu musyabbah bi, yakni sesuatu yang sifatnya dijadikan perbandingan atau sesuatu yang menyerupai dengan makna yang lebih tinggi atau diserupai. Yang ketiga yaitu adat tasbih, yakni perangkat untuk menggabungkan dua persamaan sifat yang ada. Yang keempat yaitu wajah syahbah, yaitu kesamaan sifat yang diperbandingkan. Salah satu contohnya yaitu untuk mengetahui keempat rukun tersebut, yang pertama itu al-ilmu, yakninya yaitu musyabbah. Sedangkan kan nur, ka di sini itu ada tasbih, dan an-nur yaitu musyabbah. Fil hidayah, al-hidayah di sini itu wajah syabahnya. Sekarang kita masuk kepada pengertian tasbih tamsil. Tasbih tamsil adalah tasbih yang keadaan wajah syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Selanjutnya itu yang kedua itu tasbih dimni. Tasbih dimni adalah tasbih yang musyabbahnya dan musyabbah binya tidak disebutkan secara gamblang, tapi dapat dipahami dari konteks kalimat. Biasanya dalam tasbih dimni ada dua kalimat yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitan makna secara langsung. Biasanya kalimat yang kedua menjadi hujjah atau argumen untuk rasionalisasi kalimat yang pertama. Contohnya yaitu kita dapat lihat pada layar, yang artinya engkau mengharap kesuksesan, tetapi engkau tidak jalani jalan menuju keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal laut tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. Selanjutnya itu tasbih maklub. Tasbih maklub adalah menjadikan posisi musyabbah sebagai musyabbah bih dengan anggapan wajah syabah pada musyabbah lebih kuat. Maklub artinya terbalik, jadi posisi musyabbah menduduki musyabbah bih dan sebaliknya. Sekarang dapat kita perhatikan contoh di atas. Tujuan tasbih maklub bermaksud untuk melebih-lebihkan bahwa wajah syabah lebih kuat dari musyabbah. Sekarang saya masuk kepada rukun tasbih atau akhraj tasbih. Ada 6. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa keberadaan musyabbah itu mungkin terjadi. Yang kedua itu menjelaskan keadaan musyabbah. Yang ketiga menjelaskan kadar keadaan musyabbah. Dan keempat mengepaskan keadaan musyabbah atau menegaskan keadaan musyabbah. Yang kelima memperindah musyabbah. Dan yang keenam menyebut kejelekan yang terdapat pada al-musyabbah. Baik, pengertian majaz. Majaz dari fi'il madi, berasal dari fi'il madi jazaan, artinya sesuatu telah melewati. Lafaz makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya. Menurut istilah, majaz adalah maksudnya tidak sesuai asal ketentuan yang telah ditetapkan baginya atau wadaknya di dalam istilah pembicaraan. Contoh, arti lafaz salat menurut arti bahasa lughah adalah doa, atau lafaz fi'lu secara bahasa yang berarti pekerjaan atau hadats atau bahasa. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam majaz. Pertama itu majaz mursal. Majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli karena adanya hubungan selain musyabbah serta adanya qarinah yang menghalangi pemahaman dengan makna asli. Alaqah majaz mursal atau macam-macam. Yang pertama itu asyababiyah, yaitu menyebutkan sebab sedangkan yang maksud adalah musabbab. Yang kedua itu musyabbabiyah, yaitu menyebutkan musyabbah sedangkan maksud adalah sebab. Yang ketiga al-kulliyah, yaitu menyebutkan keseluruhan sedangkan yang maksud adalah sebagian. Al-juz'iyah, yaitu menyebutkan sebagian sedangkan yang maksud adalah seluruhnya. Yang kelima yaitu i'tibaru maka menyebutkan hal yang terjadi sebelumnya namun yang dimaksudkan adalah hal yang akan terjadi.
Sekarang kita masuk pada majaz akli. Majaz akli adalah majaz menghubungkan sebuah fi'il atau kata kerja atau yang semakna dengannya dengan kata yang sejatinya tidak pantas untuk dijadikan fa'ilnya atau pelaku. Isnad majaz akli dan macamnya. Pertama itu al-isnad ila zaman, penyandaran kepada waktu atau disebut juga dengan az-zamaniyah. Yang kedua yaitu al-isnad ila al-makan, penyandaran kepada tempat atau disebut juga dengan makaniyah. Dan al-isnad al-nasabi. Ketiga itu as-sababiyah, penyandaran kepada sebab. Yang keempat, penyandaran kepada masdar, disebut juga dengan masdariyah. Yang kelima itu penyandaran isim fa'il menjadi bermakna isim maf'ul. Yang keenam, penyandaran isim maf'ul menjadi bermakna isim fa'il atau disebut juga dengan al-fa'iliyah. Selanjutnya materi terakhir yaitu mengenai kinayah. Pengertian kinayah. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga dimaksud pada makna yang sebenarnya. Contoh kinayah dari syair maupun dari Al-Quran yaitu Ali mempunyai banyak abu. Maksud dari ungkapan di atas adalah bahwa Ali adalah orang yang dermawan. Orang Arab melazimkan bahwa yang dermawan pasti suka menjamu orang dan tentunya sering masak di rumah. Dahulu kala orang masak menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan hasil abu yang banyak. Baik, selanjutnya kita masuk pada macam-macam kinayah. Ada 3 macam. Yang pertama itu kinayah ansifah. Kinayah ansifah adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf yang disebutkan zatnya atau makna hakiki, tapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Yang kedua, kinayah an-mausuf. Kinayah an-mausuf adalah kinayah yang mukanna anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Contohnya, dia menjaga hartanya. Maksudnya adalah dia adalah orang kikir. Yang ketiga itu kinayah an-nisbah, yaitu kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kinayah an-nisbah adalah bukanna anhunya atau lafaz-lafaz yang dikinayahkan adalah mausuf. Contohnya adalah kemuliaan mengikuti bayangannya. Syukran telah menyaksikan.